Semangat pagi adik-adik smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Bas, media sharing dan diskusi mata pelajaran fisika SMA. Pada video kali ini, kita akan diskusi tentang listrik dinamis, yaitu subbab kuat arus, hambatan, dan hukum Ohm. Adapun rangkaian listrik, energi listrik, dan seterusnya akan kita diskusikan pada video selanjutnya. Jangan sampai terlewat ya. Sebelum melanjutkan, dibantu subscribe, like, dan share agar adik-adik tidak ketinggalan sharing dan diskusi pada materi selanjutnya, serta agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Adik-adik smart, mari kita mulai. Listrik adalah salah satu bentuk energi. Listrik berdasarkan kondisi muatannya dibagi menjadi listrik statis, di mana muatannya dalam kondisi diam atau statis. Contohnya adalah seperti fenomena gambar berikut ini. Yang kedua adalah listrik dinamis, di mana muatannya terus bergerak terhadap fungsi waktu. Contohnya adalah aliran listrik yang ada di rumah kita, baik yang sumbernya dari baterai maupun dari PLN. Listrik dinamis dibagi lagi menjadi dua berdasarkan nilai tegangan dan arusnya. Ada listrik searah, direct current, seperti grafik berikut, di mana nilai arus dan tegangan tetap terhadap fungsi waktu. Contohnya adalah baterai dan generator DC. Kemudian yang berikutnya adalah listrik bolak-balik atau alternating current, di mana nilai tegangan dan arusnya berubah terhadap fungsi waktu berdasarkan grafik sinusoidal. Contohnya adalah listrik PLN dan generator AC. Di dalam listrik, kita kenal besaran kuat arus listrik, yang merupakan salah satu besaran pokok, yaitu banyaknya muatan yang mengalir per detik. Di sini kita ada sebuah batang konduktor, ujung P dan ujung Q. Di dalamnya terdapat muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif kita sebut proton, dan muatan negatif kita sebut elektron. Elektron bergerak dari P menuju Q, artinya arus listrik bergerak dari Q menuju P. Dalam hal ini, potensial Q lebih besar daripada potensial P, atau potensial P lebih kecil dibandingkan dengan potensial Q. Menghitung nilai arus adalah muatan dibagi dengan waktu. Muatan satuannya adalah kolom, waktu satuannya adalah detik. Karena muatan yang mengalir berbanding lurus dengan jumlah elektron yang bergerak, maka di sini muatannya adalah jumlah muatan N dikalikan dengan muatan satu buah elektron yang nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Meskipun kuat arus listrik adalah besaran skalar, namun kuat arus listrik memiliki arah, tapi nilainya tidak dipengaruhi oleh arah tersebut. Sebuah konduktor yang luas penampangnya A dan panjangnya L, di sini kita bisa menghitung besarnya nilai tahanan atau hambatan atau resistansi, yang nilainya adalah Rho dikali L per A. Rho di sini adalah hambatan atau tahanan jenis, yang nilainya tergantung jenis material konduktornya. Biasanya diketahui di dalam soal. Lebih luas lagi, di dalam sebuah rangkaian listrik sederhana, terdapat sebuah baterai yang potensialnya V, dirangkai tertutup dengan tahanan R, maka akan mengalir di dalamnya arus listrik yang besarnya I sama dengan V dibagi dengan R. Ini kita sebut sebagai hukum Ohm. Nilai tahanan sebuah konduktor juga dipengaruhi oleh suhu melalui persamaan
RT sama dengan R0 dalam kurung 1 tambah alfa dikali delta T, di mana alfa adalah koefisien suhu tahanan jenis derajat Celcius minus 1 yang biasanya nilainya diketahui di dalam soal, sedangkan delta T adalah selisih suhu, yaitu suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Baik adik-adik, untuk lebih jelasnya kita akan coba membahas soal. Contoh soal yang pertama, soal sebab akibat. Arus listrik dalam suatu kawat penghantar sama dengan arah gerak elektron dalam penghantar tersebut. Sebab arus listrik dalam suatu kawat penghantar mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa arah gerak arus listrik adalah berlawanan dengan arah gerak elektron dan bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sehingga di sini untuk pernyataannya adalah salah, sedangkan untuk alasannya adalah benar. Nah, menjawab soal sebab akibat, di sini ada sedikit informasi bahwa apabila pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan sebab akibat, jawabannya adalah A. Nah, bila pernyataannya benar, tidak ada hubungannya, jawabannya B. Kemudian pernyataan benar, alasan salah, jawabannya C. Pernyataan benar, alasan salah, jawabannya D. Dan bila pernyataan dan alasannya adalah salah, maka jawabannya adalah E. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah D. Contoh soal yang kedua. Pada suhu ruangan, hambatan sepotong bahan superkonduktor tertentu adalah 10 ohm. Ketika suhu bahan jatuh di bawah suhu kritisnya, hambatannya menjadi baik. Kita mengenal ada 4 jenis material di sini, yaitu konduktor, di mana bahannya mudah untuk dialiri arus listrik karena hambatan jenisnya kecil dan konduktivitasnya besar, contohnya adalah tembaga dan besi. Kemudian ada isolator, yaitu bahan yang sukar menghantar listrik, hambatan jenisnya besar, konduktivitasnya kecil, contohnya kain dan kaca. Kemudian ada semikonduktor, bahan isolator yang bila mendapat perlakuan khusus akan menjadi konduktor. Contohnya germanium, silikon, dan lain-lain. Yang terakhir adalah superkonduktor, bahan konduktor yang bila diperlakukan sehingga suhunya di bawah suhu kritisnya, hambatan jenisnya berubah menjadi 0. Nah, di sini bisa kita pastikan sehubungan karena batang tersebut berada di bawah suhu kritisnya, maka hambatannya menjadi 0. Jawabannya adalah A. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga. Jika arus 4 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya berselisih potensial 12 volt, maka besar muatan per menit yang mengalir melalui kawat adalah. Baik, kita jawab. Diketahui arus I sama dengan 4 ampere, tegangannya beda potensialnya 12 volt, yang ditanya adalah jumlah muatan per menit. Baik, di sini kita punya persamaan I sama dengan muatan dibagi dengan waktu. Arusnya adalah 4 ampere, di mana 1 ampere adalah 1 kolom per sekon. Untuk merubah menjadi menit, maka di sini kita kalikan dengan 60, sehingga kita dapatkan 240 kolom per menit. Sehingga jawabannya adalah E. Contoh soal yang keempat. Konduktor adalah bahan yang sangat mudah menghantar listrik, sebab konduktor memiliki konduktivitas listrik yang besar. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa konduktor adalah bahan yang mudah menghantar listrik, sehingga pernyataannya benar, alasannya di sini juga benar, dan memiliki hubungan sebab akibat, sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjutkan contoh soal yang kelima. Sebuah lampu dilalui arus sebesar 0,8 ampere, jumlah elektron atau muatan
listrik satu buah elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dalam 1 jam adalah, baik, di sini yang diketahui arusnya adalah 0,8 ampere, yang ditanya adalah jumlah muatan per jam. Nah, kita punya persamaan I sama dengan Q per T, di mana Q adalah jumlah muatan dikalikan dengan muatan satu buah elektron. Baik, di sini untuk persamaannya kita rubah kali silang sehingga menjadi N per T sama dengan I dibagi dengan E. Kita masukkan nilai I-nya 0,8, E-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, 0,8 coret 1,6, kita dapatkan 2, 1 per 2 adalah 0,5 menit. Kali 10 pangkat minus 19, naik ke atas dia berubah menjadi tandanya dari negatif menjadi positif, sehingga kita peroleh N per T-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat 19, 5 kali 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat 19, pangkatnya di sini 19 dikurang 1 sehingga diperoleh 5 dikali 10 pangkat 18. Nah, karena yang ditanya adalah waktu dalam satuan jam, sementara di sini yang kita miliki adalah dalam satuan detik, sehingga harus dikalikan dengan 3600, di mana 1 jam adalah 3600 detik. 5 dikali 3600 kita peroleh 18.000 atau 1,8 kali 10 pangkat 4, sehingga hasil akhirnya kita peroleh 1,8 dikali 10 pangkat 22, jawabannya adalah A. Contoh soal yang keenam. Dari percobaan hubungan tegangan V dengan kuat arus I pada resistor, dihasilkan grafik V terhadap I pada gambar di bawah ini. Jika V adalah 4,5 volt, maka besar kuat arus yang mengalir. Nah, di sini diketahui tegangan 4,5 volt, ditanya adalah arusnya. Nah, kita punya hukum Ohm, I sama dengan V per R, kemudian R sama dengan V per I. Nah, di sini adik-adik perhatikan grafiknya, bahwa di dalam grafik di sini dibentuk sudut theta, di mana theta-nya nanti adalah dipengaruhi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y-nya adalah tegangan V sama dengan 3, dan sumbu X-nya adalah I sama dengan 0,02. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, untuk V 4,5 dibagi I sama dengan tangen theta. Tangen adalah sumbu Y terhadap sumbu X sama dengan 3 per 0,02. Maka di sini kita peroleh kali silang 3I sama dengan 0,09. Maka arusnya kita peroleh adalah 0,03 ampere sama dengan 30 miliampere. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Untuk contoh soal yang ketujuh, jika hambatan kawat perak pada temperatur 0 derajat Celcius adalah 1,25 ohm dan koefisien temperatur terhadap hambatan kawat tersebut adalah 0,00375 per derajat Celcius, maka temperatur yang menyebabkan harga hambatan kawat tersebut menjadi 2 kali lipat adalah. Nah, kita jawab, di sini diketahui suhu awalnya adalah 0 derajat Celcius, tahanan awal adalah 1,25 ohm, yang ditanya adalah berapa nilai suhu akhir ketika tahanan akhir adalah 2 kali tahanan awal. Baik, di sini kita menggunakan rumus tahanan terhadap suhu, yaitu RT sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Kita masukkan ke dalam persamaan bahwa RT-nya adalah 2 dikali R0, kemudian masukkan juga
Di sini nilai alfanya adalah 0,00375, R0-nya bisa kita coret, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini, lalu 2 dikurang 1 menjadi 1, kemudian dirubah persamaannya delta T sama dengan 1 dibagi 0,00375, hasilnya adalah 266. Nah, ini adalah delta T-nya. Nah, delta T adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, kita ketahui bahwa suhu awalnya adalah 0, maka suhu akhirnya adalah 266 derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, demikian sharing dan diskusi kita untuk video kali ini. Untuk listrik dinamis pertama atau listrik searah pertama, nantikan video berikutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart.